Halo Sobat Bola Bocor, kali ini saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, di mana saat ini Timnas Indonesia tengah melakukan persiapan untuk menghadapi Timnas Irak dan Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Dan tentunya saya berharap pertandingan nanti berjalan cukup baik, berjalan cukup menarik, dan tentunya di akhir pertandingan kita semua mengharapkan Timnas Indonesia lah yang keluar sebagai pemenang, karena ya Timnas Indonesia hanya butuh 3 poin untuk lolos ke putaran ketiga teman-teman. Dan sebelumnya kita udah menyaksikan pertandingan training match antara Timnas Indonesia versus Tanzania yang berakhir dengan skor 0-0. Meskipun berakhir dengan skor 0-0, tentunya pelatih dari Timnas Indonesia, Coach Sing, udah bisa melihat pemain-pemainnya dan tentunya sudah mempunyai sedikitnya kerangka siapa pemain-pemain yang akan mengisi starting line up dari Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Irak nanti teman-teman. Dan ya ada juga yang menarik di pertandingan kemarin, karena ya nomor punggung dari pemain-pemain Timnas Indonesia diacak karena mungkin pelatih dari Coach Shin dan stafnya udah melihat bahwa Timnas Irak udah berada di Jakarta saat ini, dan di hotelnya bisa memantau langsung pemain-pemain Timnas Indonesia melalui hotelnya teman-teman. Jadi itu salah satu alasan mungkin Sinteyong mengacak nomor punggung pemain-pemain Timnas ketika menghadapi Timnas Tanzania di training match kemarin teman-teman. Dan saya berharap Timnas Indonesia lagi-lagi bisa mendapatkan hasil positif di 2 pertandingan terakhirnya di kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina. Nah, ngomong-ngomong soal Timnas Indonesia, pemain-pemain yang sudah bergabung tentunya udah hampir full, dan tinggal Jay Ijes yang belum bergabung sampai saat ini, karena kita tahu sendiri Jay Ijes juga bersama klubnya sedang melakoni laga final playoff untuk menuju Serie A, dan hasilnya tentunya kabar bagus untuk pencinta sepak bola Timnas Indonesia, khususnya fans dari Jay Ijes, karena Venezia berhasil mengalahkan Cremonese dan Venezia berhak untuk bermain di Serie A di musim depan teman-teman. Tentunya ini suatu kebanggaan tersendiri untuk Timnas Indonesia, karena musim depan akan memiliki wakil pemain yang bermain di Serie A, yaitu Jay Ijes teman-teman. Dan selamat untuk Venezia, selamat untuk Jay Ijes atas kemenangan timnya dan berhasil promosi ke Serie A musim depan. Tentunya yang terbaik untuk Jay Ijes dan Venezia di musim depan di Serie A teman-teman, itu yang kita harapkan. Dan yang kedua, ada berita yang hangat menurut saya tentang polemik Elkan Bagot tidak dipanggil ke Timnas Indonesia, di mana Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir juga buka suara tentang hal ini teman-teman, di mana Elkan Bagot tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia di kualifikasi kali ini melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina. Dan Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir juga mengeluarkan statement yang menurut saya cukup bisa membuat telinga pemain-pemain yang memang setengah-setengah untuk membela Timnas Indonesia bisa agak sedikit kepanasan, karena Bapak Erick Thohir menegaskan bahwa kita sebagai pengurus atau PSSI hanya mengakomodir pemain-pemain yang memang serius dan punya hati ingin membela Timnas Indonesia. Kalau setengah-setengah, ya kemungkinan PSSI akan mencari pemain-pemain yang serius dan mempunyai hati dan jiwa nasionalisme yang tinggi untuk membela Timnas Indonesia teman-teman. Saya akan membacakan pernyataan dari Bapak Erick Thohir, ini dirangkum dari pipa.co.id teman-teman. FIFA, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait polemik Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Pemain Ipswich itu dirumorkan tidak memenuhi panggilan pelatih Sinteyong. Elkan Bagot kini tidak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebabnya diduga karena
ia sempat mangkir dari pemanggilan untuk timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade 2024 Mei lalu. Ini masih diduga teman-temannya, tentunya masih diduga, dan kalau memang mendapatkan kepastiannya tentunya kita juga harus mendengarkan langsung dari Elkan Bagot sendiri. Terkait hal itu, Erick Thohir menyatakan tidak masalah lantaran PSSI tidak pernah memaksa dan hanya mengakomodir pemain-pemain yang mau membela timnas Indonesia saja. Erick menegaskan timnas Indonesia akan terus berjalan menuju prestasi meski ada pemain yang tidak serius. Ya, mungkin dia memilih. Ya, kita juga nggak mau maksa, kata Erick. Tapi kan tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Termasuk yang 11 starter lawan Tanzania ini. Ya, kalau nggak mau main ya kita cari lagi pemain yang lain yang mau membela merah putih, tegasnya. Tanpa hadirnya Elkan, Erick menyebut timnas Indonesia saat ini juga punya skuad yang berlapis di posisi belakang yang biasa diisi Bagot. Sudah ada beberapa nama top seperti Justin Hubner, Nathan Choaon, Jay Ijes, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Saya rasa sama, sekarang ada Justin, ada Jay, ada Ridho, ada Ferrari, ada Jordi, bahkan ada Nathan bisa main ke bawah, Sandy Walsh bisa main ke bawah, cukup tebal. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain ada, tegasnya. Pernyataan Erick Thohir menjadi sentilan untuk Elkan Bagot dan dia bisa saja tidak akan lagi mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia. Dan ya, itu adalah pernyataan dari Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI terkait menghilangnya Elkan Bagot di skuad timnas Indonesia saat ini, teman-teman. Dan saya berharap permasalahan antara Elkan Bagot, Sinteyong, dan PSSI semoga cepat selesai, dan saya sejauh ini masih berharap Elkan Bagot bisa memperkuat kembali timnas Indonesia, dan permasalahan ini semoga menemukan titik temu yang lebih bagus, karena kita tahu sendiri Elkan Bagot juga punya potensi yang bagus, punya pengalaman yang bagus bermain di Inggris, sehingga bisa memberikan sesuatu atau dampak yang positif ketika membela timnas Indonesia di lini belakang. Tapi apapun itu, ini akan menjadi sesuatu yang banyak diberitakan, apalagi setelah statement dari Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir tentang tidak hadirnya Elkan Bagot dalam skuad timnas Indonesia saat ini. Jadi sekali lagi saya berharap timnas Indonesia terus berjaya, terus melaju, apapun yang terjadi, apapun rintangannya, kita terus bisa memberikan dukungan. Dan yang terakhir tentang permasalahan Elkan Bagot dan PSSI, begitupun dengan Sinteyong, semoga ada titik temu dan penyelesaiannya bagus, teman-teman, sehingga bisa saling menguntungkan baik antara PSSI, STY, begitupun dengan Elkan Bagot. Itu yang saya harapkan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan timnas Indonesia bisa mendapatkan poin maksimal di 2 pertandingan terakhirnya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.